Saya berharap teman-teman memahami Tuan Qori. Karena menurut saya, kalau kita tidak memahami Tuan Qori, kita akan semakin menambah beban Tuan Qori. Dalam posisi sekarang ini, Tuan Qori sangat memerlukan kasih sayang kita, hiburan dari kita semuanya, karena memang dalam keadaan yang sulit. Saya tidak mengatakan bingung, tapi sulit. Sehingga seperti dalam suasana yang terombang-ambing. Mau mundur kena, maju kena, mau menyamping juga kena. Berhenti berada dalam suasana yang sulit. Sehingga butuh teman. Butuh teman. Setidaknya ketika kita kesulitan untuk menjadi teman yang baik, Tuan Qori paling tidak menambah beban Tuan Qori. Kalau dulu lepas dari gerakan membebaskan dan mencerahkan umat dari glorifikasi hegemoni klan Ba'alwi, dia masih disambut habaib dan muhibbin. Tidak hanya sambutan, sekedar sambutan, tapi betul-betul sambutan yang penuh hangat, betul-betul istiqbalan haran, bahkan mendapatkan tepuk riuh dari para muhibbin. Dan banyak yang mengistilahkan Tuan Qori adalah penyelamat klan Ba'alwi dari kritik Yai Imaduddin Utsman, dan berharap akan mengeluarkan antitesis. Bahkan ada yang mengatakan Tuan Qori itu adalah Khalid bin Walid. Wow. Itu salah satu contoh sambutan Habib dan Muhibbin, betapa hangatnya terhadap kehadiran Tuan Qori. Dan hal yang sama, Tuan Qori juga merespon penuh semangat berada di tengah Habib dan Muhibbin. Saking semangatnya tidak terkontrol bagaimana harus mengucapkan, harus mengatakan, memberikan, mengeluarkan ujaran kepada Kiai Imad yang menurut saya kurang elegan, kurang humanis, berlebihan atau overthinking. Dan itu nyata. Tetapi apa daya sekarang ini di tengah Habib dan Muhibbin sendiri, Tuan Qori terang-terangan merefleksikan kekesalan, kekecewaan, kesendirian, keterasingan, bahkan mengaku sempat diusir. Ini menurut saya kasihan, sikap yang perlu dikasihani. Paling tidak kita tidak
mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang tambah membebani Tuan Muda Qori. Semoga Tuan Muda Qori lebih nyaman, lebih tenang untuk menjadi diri sendiri. Ini solusi saya untuk Tuan Muda Qori. Bagaimana tidak menjadi Kiai Aimat, juga bagaimana tidak menjadi Habib. Yang terbaik adalah bagaimana Tuan Muda Qori menjadi diri sendiri. Kalau menjadi Kiai Aimat terasa ada alienasi, ada keterasingan. Kalau menjadi Habib juga merasa ada keterasingan, lebih baik menjadi diri sendiri tanpa membenci Kiai Aimat, juga tanpa membenci Habib. Apalagi sampai mengatakan Habib itu adalah, dengan istilah yang saya tidak nyaman untuk mengulang penyebutan itu, tapi itu viral di sosial media. Dia mengakui klan Ba'alwi tersambung ke Nabi, tetapi dia menganggap Habib yang notabene dari klan Ba'alwi dengan istilah yang menurut saya subhanallah seharusnya tidak diucapkan oleh Tuan Qori, karena itu bagian daripada menabrak aturan hukum fikih menurut saya. Menuduh seseorang dengan istilah itu menabrak hukum fikih. Istilah itu yang seperti apa? Saya nggak enak untuk mengucapkannya. Bisa dilihat sendiri di sosial media, dan itu sebenarnya tidak perlu diucapkan oleh Tuan Muda Qori karena akan membuat dia semakin tidak nyaman. Karena kolbun, hati, itu punya nutrisi, fitrah. Fitrahnya hati adalah untuk empati, simpati terhadap kemanusiaan. Sehingga bagaimana hati ini tetap positive thinking, berperspektif positif terhadap realitas sosial, cocok atau nggak cocok. Karena kalau hati ini selalu diisi dengan kebencian, seolah-olah hidup ini itu homoni lupus, itu semakin membuat kita tidak enak. Yang paling nyaman itu kita merasa bahwa hidup ini itu adalah homoni sosius, bahwa kita ini hidup saling membutuhkan, memerlukan dalam sebuah relasi sosial yang indah antar manusia dan penuh kemanusiaan, menjunjung harkat martabat manusia tanpa ada kelas, tanpa ada hegemoni, bukan menganggap manusia itu sebagai homoni lupus. Manusia adalah serigala bagi yang lain, bukan. Hidup ini indah. Jadi ini sebenarnya yang akan lebih membuat nyaman Tuan Muda Qori, yaitu bagaimana membangun persepsi, perspektif bahwa kita antar manusia ini adalah homoni sosius. Hidup ini indah, saling membutuhkan, saling menghargai, saling menghormati. Persoalan berbicara atas dasar keilmuan itu persoalan lain. Karena memang hidup ini harus dibangun berbasis keilmuan dan ketakwaan, bukan kebencian, bukan lupus, homoni lupus, tapi hidup ini harus dibangun atas dasar kecintaan, kasih sayang, homoni sosius. Itu satu-satunya jalan yang bisa membuat Tuan Muda Qori untuk lebih tenang. Sebelum stabil, jangan terlibat dalam diskursus wilayah sosial, karena kalau pikiran itu belum stabil, nanti tidak bisa membawa diri, malah akan menjadi pertunjukan yang kurang sedap di mata publik.
Maka menurut saya Tuan Muda Qori Qolendown dulu saja tidak terlibat di diskursus nasab ini sebelum menjadi diri sendiri. Nanti kalau Tuan Muda Qori sudah bisa menjadi diri sendiri, harus bagaimana, pada titik itulah nanti akan lebih indah, cantik, dan penuh komitmen, bukan atas dasar homo homini lupus, tapi atas dasar homo homini socius. Kalaupun berbicara bukan atas dasar kebencian, like in dislike, tapi kalaupun berbicara betul-betul terdasar keilmuan, bukan kebencian. Itu saja sebagai penutup. Simpulannya, saya berharap teman-teman memahami Tuan Muda Qori, dan Tuan Muda Qori memahami diri sendiri, dan Qolendown juga mencoba bagaimana menjadi diri sendiri tanpa harus terlibat dalam diskursus ini, kecuali ketika sudah memasuki fase stabilitas berpikir, stabilitas emosi yang lebih mapan, dan betul-betul berbasis keilmuan, bukan berbasis emosi dan keinginan yang tidak didasarkan pada prinsip menjadi diri sendiri. Karena kalau masuk dalam wilayah diskursus sosial, tidak berpegang pada prinsip menjadi diri sendiri, nanti akan seperti orang yang sedang kebingungan. Itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.